Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi warga negara dan penduduk. Sebelumnya kita membahas tentang wilayah NKRI. Indikator pembelajaran hari ini yaitu kita langsung saja ke aspek pengetahuan, menyajikan dan mengomunikasikan hasil telah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, dan penduduk. Kita langsung saja. Wilayah negara ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wilayah negara. Sebagaimana dibahas dalam pasal 25A dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan ya, yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah memahami bersama bahwa wilayah negara kita adalah sebuah wilayah yang berciri kepulauan. Artinya, walaupun negara kita pulaunya banyak dan dipisahkan oleh laut, tapi itu adalah suatu kesatuan wilayah negara kepulauan ya. Jadi konsep laut bukan konsep pemisah, tapi konsep laut sebagai pemersatu. Nah, kita langsung saja bahas tentang kewarganegaraan. Apa sih kewarganegaraan itu? Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan disebut dengan citizenship, ya, kewarganegaraan. Nah, kita lihat peta konsep di sini. Orang yang menduduki wilayah Indonesia itu disebut dengan rakyat, ya. Nah, di dalam rakyat ada asas kewarganegaraan. Nah, dalam sebuah negara itu ada penduduk dan bukan penduduk. Kita akan membahas apa itu penduduk, apa itu bukan penduduk, ya. Dan apa itu warga negara Indonesia dan apa itu warga negara asing. Nah, dalam sebuah negara, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa aspek pembentuk negara itu adalah adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintah yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain, ya. Nah, sekarang kita akan membahas rakyat. Nah, rakyat itu ternyata bisa dibagi dua, yaitu ada penduduk dan bukan penduduk, ya. Rakyat dalam suatu negara itu dibagi dua atas dasar hubungannya dengan daerah tertentu, ya. Ada penduduk dan bukan penduduk. Nah, sekarang hubungan dengan pemerintah, ada warga negara dan bukan warga negara. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu penduduk. Nah, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau ada turis pelancong ya, misalkan turis dari Belanda, dari Inggris ya, mereka hanya tinggal sementara, hanya 1 minggu misalnya, itu disebut sebagai penduduk. Tapi bukan warga negara ya. Karena apa? Karena warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi WNI itu secara hukum ditunjukkan oleh sebuah dokumen yang dinamakan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Ya. Nah, bagaimana kalau anak kecil yang belum punya KTP? Maka secara hukum dia harus mempunyai akte kelahiran. Ya. Itu adalah pertanda kalau mereka itu adalah warga negara Indonesia yang sah ya secara undang-undang. Nah, warga negara ini tidak harus ya tidak hanya orang Indonesia asli, tapi orang asing misalkan dari Uruguay, dari Saudi Arabia ya, ingin menjadi warga negara Indonesia itu bisa ya. Dengan proses yang dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi ya. Nah, ini pasal 27 yang mengatur tentang warga negara ya. Dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di sini bisa kita lihat semua warga negara ya berkedudukannya sama di depan hukum atau dalam istilahnya equality before the law ya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini ya, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal 28-nya tentang kemerdekaan berserikat dan sebagainya. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan asas kewarganegaraan ya. Apa itu asas kewarganegaraan?
Asas kewarganegaraan adalah menentukan kewarganegaraan seseorang. Bisa berdasarkan dua hal, yaitu ius sanguinis, keturunan, atau ius soli, ya, tempat kelahiran. Ius soli ini dinamakan pula dengan law of the soil, ya, tanah, hukum tanah. Jadi hukum di mana tanah kelahiran dia berasal, ya. Misalkan begini, ya. Ya, ius sanguinis itu adalah asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi, misalkan ada orang Cina, ya, yang lahir di Indonesia, maka orang Cina itu masih bisa mendapat kewarganegaraan dari Cina, ya. Itulah ius sanguinis. Atau misalnya orang Cina sepasang suami istri yang tinggal di Inggris, kemudian punya anak lahir di Inggris, ya, maka dia punya dua kewarganegaraan, yaitu pertama Cina, ya, karena Cina mengakui keturunan dimanapun warga negaranya lahir, dan Inggris. Inggris adalah negara yang menganut asas ius soli, ya. Kalau di Inggris, ya, siapapun yang lahir di situ bisa menjadi warga negara Inggris. Misalkan orang Indonesia, sepasang suami istri orang Indonesia, ya, kemudian pergi ke Inggris, kemudian punya anak di Inggris, anaknya lahir di Inggris, maka anak itu bisa mempunyai warga negara Inggris, ya, atau misalkan Amerika Serikat, Mesir, ya. Kalian nanti bisa cari tahu di Google negara mana saja yang menganut ius soli dan negara mana saja yang menganut ius sanguinis. Nah, sekarang ada permasalahan kewarganegaraan, yaitu apatride dan bipatride, ya, atau apatride dan bipatride. Apatride itu apa? Apatride itu adalah di mana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya bagaimana? Contohnya orang Inggris lahir di Cina misalkan, ya. Orang Inggris sepasang suami istri orang Inggris, ya. Kemudian punya anak, anaknya itu dilahirkan di negara Cina. Apakah Cina akan mengakui kewarganegaraannya? Tidak, ya. Karena negara Cina tidak akan mengakui siapapun orang asing yang lahir di Cina. Apakah Inggris akan mengakuinya juga? Tidak juga, ya, karena Inggris tidak mengakui warga negaranya yang lahir di manapun, ya. Harus di Inggris lahirnya, begitu. Jadi anaknya itu berpotensi tidak punya kewarganegaraan. Atau apatride, ya. Kalau bipatride itu seseorang anak, ya, yang lahir dengan dua kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, ya. Contohnya apa? Contohnya orang Cina yang lahir di Inggris tadi, ya. Dia punya kewarganegaraan Cina, dia juga punya kewarganegaraan Inggris, ya. Gitu. Jadi anak itu punya dua kewarganegaraan. Nah, ini landasan yuridis atau landasan hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan, ya. Dalam Undang-Undang Dasar ada pasal 26 dan dalam Undang-Undang ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Atau istilah Inggrisnya naturalisasi, ya, atau pewarganegaraan. Nah, ada caranya di sini. Nah, bisa dengan adopsi, bisa dengan adopsi, ya, misalkan satu adopsi, ya, di bawah umur 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita menemukan anak kecil di Palestina misalkan, ya, orang tuanya sudah meninggal, kemudian kita tarik anak itu bisa menjadi warga negara Indonesia kalau orang tuanya orang WNI, ya, orang warga negara Indonesia. Anak di luar nikah. Jadi anak itu lahir dari hasil hubungan gelap misalkan, ya. Tapi yang melakukannya perempuannya orang Indonesia, maka anak itu bisa otomatis jadi warga negara Indonesia asal dari ibu bukan dari ayah, ya. Kemudian naturalisasi, ya, ini kewarganegaraan, ya, pewarganegaraan. Contohnya apa? Contohnya ini nih. Nah, Christian Gonzalez tadinya orang Uruguay, ya, tapi dia tidak mempunyai ayah dan ibu orang Indonesia, tapi dia bisa menjadi orang Indonesia. Karena apa? Karena proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Kemudian anak di bawah 18 tahun dari perkawinan campuran. Anak ini bisa berpotensi apatride atau bipatride, ya, atau dua kewarganegaraan. Nah, setelah 18 tahun, anak ini harus memilih mau ikut Indonesia atau ikut Cina misalkan, ya. Tidak boleh dua-duanya. Maka
anak di bawah 18 tahun ini masih dua kewarganegaraannya atau tidak punya kewarganegaraan ya. Dan setelah 18 tahun dia harus memilih apakah ikut Indonesia atau ikut negara lain ya. Anak asing temuan. Kita menemukan anak asing di sebuah jalan misalkan ya. Dan dia bisa jadi WNI setelah umurnya 21 tahun atau sebelum 21 tahun dia sudah menikah ya. Nah, bagaimana kalau ada orang Prancis misalkan atau orang Italia ya atau orang Malaysia ingin jadi warga negara Indonesia? Yang pertama harus di atas 18 tahun atau dia umurnya masih 16 tahun tapi sudah menikah, bisa ya. Kemudian dia harus tinggal di Republik Indonesia paling singkat 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Dia harus tinggal dulu di sini selama 5 tahun atau misalkan 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Amerika, 2 tahun di Indonesia, begitu selanjutnya terus sampai dijumlahkan sampai 10 tahun ya. Nah, kalau tidak berturut-turut harus 10 tahun. Kemudian dapat berbahasa Indonesia. Jadi dia harus mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya. Kemudian dia tidak boleh pengangguran ya. Pengangguran tidak akan bisa menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena sudah banyak pengangguran di negara kita ya, untuk apalagi menambah. Harus mempunyai penghasilan tetap. Tidak pernah, selanjutnya tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman di atas 1 tahun. Jadi, walaupun orang asing itu pernah dipenjara, tapi di penjaranya misalkan hanya 6 bulan, maka boleh ya. Yang tidak boleh adalah dia dipenjara di atas 1 tahun. Nah, ini naturalisasi atau pewarganegaraan itu ada 2 ya. Ada biasa dan istimewa. Kalau biasa, orangnya itu yang mengajukan. Kalau istimewa, negara yang memberikan ya. Jadi bukan minta ke negara, tapi negara yang memberikan. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang telah berjasa kepada Indonesia ya. Batal diberikan jika menjadi dui kewarganegaraan. Tapi dia akan pemberian warga negara ini akan hilang kalau dia punya 2 kewarganegaraan ya. Apakah status kewarganegaraan bisa hilang? Ini contohnya ya, dulu yang akan menjadi Menteri ESDM, Archandra Tahar. Apakah status kewarganegaraan bisa hilang? Jawabannya bisa ya. Ini penyebabnya. Mendapatkan kewarganegaraan lain ya. Atau dia jadi tentara negara lain tanpa izin ya. Atau mengucap janji dengan negara lain. Atau mempunyai paspor negara lain ya, otomatis dia menjadi warga negara lain kalau punya paspor ya. Dia telah bertempat tinggal di luar negeri selama 15 tahun atau lebih, bukan dalam rangka dinas negara. Jadi dia telah tinggal di atas 15 tahun, maka status WNI-nya akan otomatis hilang. Baik, selesai untuk pertemuan kali ini. Jika kalian ingin bertanya atau diskusi, silahkan masukkan pertanyaan di kolom komentar ya, maka akan saya menjawabnya. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.